Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Artika Sari dari kelas MJ 401, mata kuliah Perekonomian Indonesia NIM 230201010141, Prodi Manajemen PJJ S1, dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Saya akan mempresentasikan bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia. Pendahuluannya, politik mengarahkan kebijakan ekonomi melalui keputusan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan anggaran belanja. Sebaliknya, kondisi ekonomi bisa memengaruhi stabilitas politik, misalnya saat terjadi inflasi tinggi atau pengangguran. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Keduanya saling memengaruhi dan menentukan arah pembangunan suatu negara. Selanjutnya, dampak stabilitas politik. Dampak positifnya, jika kondisi politik stabil, investor baik dalam negeri maupun asing merasa aman untuk menanamkan modal. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat. Dampak negatifnya, ketidakstabilan politik seperti konflik antar partai, demonstrasi besar atau ketegangan pemilu bisa menyebabkan investor menarik diri atau menunda investasi. Selanjutnya, pengaruh kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui keputusan politik membuat kebijakan fiskal atau pajak dan belanja negara, moneter atau suku bunga dan inflasi, serta regulasi perdagangan. Contohnya, subsidi energi atau pangan bisa mengurangi beban masyarakat, namun bisa membebani APBN jika tidak dikelola dengan baik. Kebijakan proteksionis dapat melindungi industri lokal, namun bisa menurunkan daya saing dan hubungan perdagangan internasional. Selanjutnya, perubahan kepemimpinan dan prioritas pembangunan. Setiap pemimpin atau presiden, menteri, atau kepala daerah punya visi dan prioritas yang berbeda. Wih, kok sih tak pernah bisa berbeda, berbeda, berbeda. Ya, nggak ada habis. Habis. Ya, pucuk ada ya. Mm. Hal ini berdampak pada sektor-sektor mana yang lebih didorong. Misalnya, pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Presiden Joko Widodo mendorong sektor konstruksi dan membuka akses ekonomi ke wilayah terpencil. Selanjutnya, korupsi tak kelola politik. Korupsi politik ialah pemborosan anggaran, mengurangi efisiensi proyek pembangunan, menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat. Good governance ialah ekonomi lebih sehat dan adil. Selanjutnya, hubungan internasional dan diplomasi ekonomi. Keputusan politik terkait hubungan luar negeri, misalnya kerjasama dagang atau keanggotaan di organisasi internasional, bisa membuka atau membatasi akses pasar bagi produk Indonesia. Contohnya, keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN dan perjanjian dagang seperti RCEP membuka peluang ekspor lebih luas. Kesimpulannya adalah politik berperan penting dalam menentukan arah, kecepatan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Politik yang stabil dan kebijakan yang pro rakyat serta pro investasi akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya,
konflik politik, korupsi, atau kebijakan yang tidak tepat bisa memperlambat bahkan merusak pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.